Moras, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Minggu ini kita masuk ke minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Tuhan mengetahui isi hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran untuk beribadah. Dengan sukacita, kita mulai ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 3, Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup-Mu yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia.
Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ketiga dan keempat dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 2, semua yang letih lesu. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita menyanyi dari PKJ 165 ayat 1 dan 2, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Kidung Agung 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-13. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap, dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu, di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita menyanyi dari NKB 14 ayatnya ke-1 dan ke-2, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, kala penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak
Tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 258 ayat 1 dan 2, Ku ingin selalu dekat kepadamu. Warta jemaat dapat kita baca di PDF di grup wilayah. Sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, berita duka cita.
telah meninggal dunia pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Inang Suryanti Hasnaritonga Borugultom, Opung Kesia, tutup usia 69 tahun. Alamat Jalan Bungur 2 nomor 21 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wilayah 1 dan 2. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Marilah kita dukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Warta yang kedua, periodisasi. Mengingat periodisasi 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, maka dihimbau pada semua seksi kategorial untuk membuat laporan kegiatan dan laporan penggunaan dana dari bulan Januari hingga Agustus 2021 yang diserahkan ke Sekretariat Gereja selambat-lambatnya Minggu 20 September 2021. Warta yang ketiga, belajar CD. Sesuai dengan hasil pertemuan antara PHP guru pelajar CD dan orang tua wali, maka telah disepakati belajar CD akan dimulai tanggal 5 September 2021. Sekian warta yang kami sampaikan. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setiamu pada kami selama seminggu ini, karena kami masih dapat bersekutu, memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas pertambahan usia kepada 18 orang jemaatmu yang berulang tahun. Biarlah mereka merasakan kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu bersukacita dalam nama-Mu saja. Begitu juga dengan 5 keluarga yang merayakan hari pernikahan mereka. Biarlah mereka selalu berserah dan berpegang teguh padamu saja. Biarlah dalam kehidupan keluarga mereka merasakan penyertaan-Mu, jamahan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang lemah tubuh, baik dalam pergumulan atau dalam pemulihan, yang kami sebut dengan kasih. Saudara William Hutasuhut, Saudara Iman Hutasuhut, Amang Poman Batubara, Inang Paina Hutasuhut Borus Manjuntak, Amang Orlando Hutasuhut, Amang Christian Hutagalung, Inang Dartini Ritonga Borupane, Amang Situa Esano Fasibuan, Amang Maralo Silain, Saudari Farida Asini Rohana Siregar, Inang Sintua Tiur Matia Ambor Siregar, Saudara Sehat Marpaung, dan mungkin ada beberapa lagi yang belum kami ketahui. Kami bawa mereka dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap proses pemulihan, pengobatan, biar mereka merasakan kesembuhan yang daripada-Mu saja.
Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan dalam kebutuhan mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kasih kami, Opung Kesia, anak Boru. Biarlah mereka selalu berserah kepadamu, karena telah Engkau panggil Opung Kesia beberapa hari yang lalu. Ya Bapa, kuatkan mereka, biarlah mereka merasakan penghiburan yang daripadamu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah penghiburan yang akan kami laksanakan berapa minggu ke depan di wilayah 8 dan wilayah 10. Biarlah ibadah penghiburan ini dapat menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka, bahwa kami, jemaat-Mu, saling mengasihi. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan 1 minggu ke depan, di antaranya sermon gabungan persekutuan perempuan, sermon persekutuan kaum bapak, sermon majelis persekutuan perempuan Lydia, dan belajar studi. Kau jamah setiap anggota sermon ya Bapa, biar mereka lebih banyak bergabung dalam kegiatan sermon, agar mereka juga dapat merasakan sukacita dalam kehidupan mereka di dalam bersermon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKPA secara keseluruhan. Dari majelis pusat, distrik, resort, hingga tiap-tiap peragutan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan kami dimanapun mereka berada. Engkau cukupkan kebutuhan setiap peragutan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk negara kami, Indonesia, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Engkau berkati setiap pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah, program-program yang mereka laksanakan. Biarlah kami, rakyat Indonesia, dapat mengikuti setiap program yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga kami dapat melampaui pandemi ini dan krisis ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Viko Kota Barat. Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa, biarlah apa yang disampaikan turut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan kami, jemaat-Mu yang mendengarkan. Engkau berkati agar dapat mengerti apa maksud dan tujuan dari firman-Mu di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Sempurnakanlah hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Saat memberikan persembahan pertama dan kedua, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayatnya yang ke-1 dan ke-3, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberi waktu bagi kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya berilah kami kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ini yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-7, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Mazmur pasal ke-7, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam diri hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sejauh itu renungan kita yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu supaya
Oras madita salutnya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita tetap bersyukur. Walaupun melalui online kita masih tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, topik dalam minggu ini yaitu Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan mengetahui isi hatimu. Memang banyak orang yang berpendapat bahwa kepala dan otak merupakan pusat dan pengaturan kegiatan manusia. Pusat kegiatan yang mengatur itu adalah otak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pusat kegiatan yang mengatur kehidupan manusia adalah hati. Pusat itu ada di hati. Dari hati, pikiran, lalu tindakan. Matius 15:9 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan ujatan. Hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hati adalah pusat intelek. Orang sadar atau insaf akan sesuatu di dalam hati. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Merencanakan sesuatu juga di dalam hati. Berdoa dalam hati. Menyimpan kata-kata di dalam hati. Berpikir di dalam hati. Semua kegiatan hati ini terutama adalah hal-hal yang menyangkut pikiran. Hati adalah pusat perasaan. Hati yang gembira, hati yang mengasihi, hati yang takut, hati yang berani, hati yang marah, hati yang senang, hati yang berduka, hati yang khawatir, hati yang susah. Semua kegiatan hati ini terutama bersifat emosi. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang makanan yang dimakan ke dalam mulut dan tentang apa yang keluar dari mulut. Orang Farisi adalah orang Taurat, sangat menghormati adat istiadat nenek moyang mereka. Tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita baca di ayat yang lain, di pasal yang 7 ini. Ketika mereka ditegur, mengapa engkau tidak membantu orang tua? Mereka beralasan bahwa dana yang mereka miliki sudah dipersembahkan kepada Allah. Sehingga karena memberi persembahan kepada Allah, mereka tidak membantu orang. Muncul satu kemunafikan di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Orang Farisi, ahli Taurat yang mengerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukan segala sesuatu kegiatan mereka, peribadatan mereka, hanya karena mencari keuntungan. Itulah yang dicertai Yesus. Bukan adat istiadat itu yang dicertai Yesus, tetapi motivasi, tujuan mereka melakukan adat istiadat itu. Adat istiadat mereka lakukan, tapi aturan firman Tuhan mereka abaikan. Inilah yang Yesus tegur bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tujuan seseorang, motivasi seseorang itu muncul dari dalam hati. Jadi yang menajiskan itu apa yang keluar, bukan apa yang masuk. Kalau yang masuk ke perut, bukan dia masuk ke hati dan lalu dibuang di jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Kristus, hati kita harus selalu diperbarui. Hati kita terus diisi dengan firman. Jangan hati kita itu jauh dari Tuhan. Hati yang terpisah dari Tuhan. Hati yang mengeraskan diri. Seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, karena keinginan Hawa yang melanggar firman Tuhan, mereka jatuh dalam dosa, sehingga hati mereka terpisah dari Allah. Dan akhirnya mereka saling menyalahkan, saling membenarkan diri. Adam menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan.
Demikian juga dengan Firaun. Ketika Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan yang dipimpin oleh Musa, maka Allah mengeraskan hati Firaun. Semakin kita jauh dari Tuhan, hati kita semakin mengeras. Akhirnya yang muncul apa? Perbuatan-perbuatan dosa tadi. Perbuatan-perbuatan najis tadi. Kebencian, keiriatian. Tapi hati harus diperbarui. Hati yang diperbarui oleh Kristus, oleh darah Yesus, oleh melalui Roh Kudus. Maka muncul buah-buah kasih kita, kebaikan kita kepada orang, kemurahan kita selalu memberi, menolong, menopang, kelemah lembutan kita, penguasaan diri, kita bisa dikuasai oleh Tuhan. Tapi kalau hati yang keras, dia tidak lagi bisa dikuasai oleh hati. Tetapi tindakannya luar biasa, emosinya luar biasa. Tapi hati yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus punya hati yang lemah, hati yang sabar, selalu mau menolong, selalu mau menolong. Bapak Ibu kasih Yesus Kristus, persoalan pergumulan saat ini masih saja terjadi. Virus corona kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi saat ini kita dituntut untuk hidup tidak munafik. Hidup untuk tidak mementingkan diri sendiri. Hidup bukan untuk mencari keuntungan seperti apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ataupun orang Farisi. Allah menegur mereka melalui firman Tuhan saat ini. Supaya mereka hidup benar-benar melakukan firman Tuhan dengan tulus. Sehingga pikiran-pikiran yang kotor tadi, pikiran-pikiran yang jahat tadi, itu dibuang. Pikiran-pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri, itu disingkirkan dari hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, epistel kita yaitu di Kidung Agung tadi. Bagaimana hubungan suami istri yang begitu mesra, yang menggambarkan tentang hubungan Yesus dengan jemaat. Yesus mempunyai hati yang tulus untuk menyelamatkan umat. Luar biasa kemesraan Yesus. Dia tidak melihat kecurangan-kecurangan manusia, tetapi dia melihat bahwa manusia harus diselamatkan. Manusia harus ditolong dari tadi kehidupan-kehidupan yang munafik tadi. Dari kehidupan-kehidupan yang jahat tadi. Dari kehidupan-kehidupan yang ingin selalu melukai orang lain. Membanggakan diri sendiri. Oleh karena itu, hati kita perlu dibersihkan. Dengan apa hati itu perlu dibersihkan? Yaitu melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita dimampukan. Melalui Roh Kudus kita diingatkan. Kita memahami, mengerti akan firman Tuhan. Sehingga buah-buah roh itu muncul di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam penguasaan diri. Banyak orang tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena merasa dirugikan. Karena merasa tidak dihargai. Sehingga mereka egonya muncul. Amarahnya muncul. Kesombongannya muncul. Keangkuhannya muncul. Tapi kalau hati sudah diperbarui oleh Tuhan, hidup kita sudah seturut dengan kita. Apa yang Tuhan katakan hari ini, kita bisa melakukan karena dimampukan oleh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa diperbarui hati. Hati manusia bisa. Hati manusia bisa jahat. Hati manusia bisa marah karena kejahatan dosa tadi. Adam dan Hawa itu contoh. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka masih mesra. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hati mereka sudah lagi tidak arti yang murni. Mereka saling menyalahkan, istrinya disalahkan, istrinya bilang ular yang disalahkan. Mencari kambing. Bapak Ibu ini kasih Kristus. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kita harus selalu berpengharapan sama agar hati kita bersih. Janganlah hati kita dicemari oleh dunia.
Janganlah hati kita ini menjadi munafik seperti orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mementingkan diri mereka, yang mencari keuntungan diri sendiri. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita mampu dengan hidup yang benar, hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan, hidup yang tulus membantu, tulus menolong, tulus mengasihi. Dengan demikian ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Tuhanmu. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang kami renungkan pada minggu ini. Kiranya biarlah firman itu termeterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati pribadi lepas pribadi dari jemaat-Mu yang saat ini beribadah. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, buatlah itu berhasil, sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Surga, saat ini umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, baik juga dunia ini, bangsa Indonesia ini yang dilanda oleh virus corona. Dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Kiranya luputkanlah kami semuanya dari virus corona ini. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Jika kami akhirnya bisa lagi beribadah bersama-sama di gereja-Mu yang kudus ini. Bapa Surga, inilah keberadaan kami. Inilah kerinduan kami. Mampukan kami supaya kami selalu menopang orang lain. Mampukan kami untuk tidak hidup di dalam kemunafikan. Tetapi biarlah kami hidup terus membagi berkat kepada siapapun. Berkati jemaat-Mu. Berkati seluruh aktivitas dari para pengurus, para sintua, para majelis dalam keseharian mereka, di dalam tugas-tugas mereka. Berkati para pendeta yang ada, berkati pendeta resort, baik pun guru perlagutan di GKPA Penjernihan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Tapasat ma alton tu debata anso di pasu-pasu martangiang mahita. Ale dibata manami da dimana ginjang o dororo ni sude silian lehen na denggan dot siluan na sanggam. Ami pasat ma sian na lehen mi tuhami gabi aul nami tuho sejagit mai gabi uap na kukus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagaon anso hami pargunaon alon lau patimbulkon harajanmu di tengah-tengah ni parlagutanmu dohot di portibion. Seungkap marwa nami markite tondimu ansor mur hami tanda silian len mi tuhami ansor mur ringga sami mandakon terima kasih tuho mari tete Yesus Kristus Tuhan nami amin. Padamu Tuhan andalanku, ku persembahkan hidupku dari mujimu dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ale manamina di benua ginjang pirnobadia magoarmu roma rajaanmu tulus marohamu songo di benua ginjang songo di muse di tanaon. Len madiami panganom nami gano parisa darion sesama dosa nami songo nami manyesa dosa nindungan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua ma amisian pangogoi. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah hidup di dalam hati yang bersih. Muliakanlah Tuhan dengan perkataan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jana dijagon Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho. Jana asima roana midaho. Di hadapan Tuhan di batama buhina tuho. Jana di pasarma damena tu tondimu. Amin.